Satu, dua, tiga. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bertiga yang berjudul Navigasi Digital. Saya Bonato Nenggolan dengan teman saya Rico Fabian dan juga Angelita Gabriela. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas topik yang tentunya sangat relevan dengan judul kita tadi, yaitu pemahaman tentang perangkat digital dan risiko yang ada di dunia maya. Betul sekali Angel, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang 3 materi penting nih teman-teman semua ya. Yang pertama itu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua itu tentang bagaimana sih digitalisasi mengubah cara kita berkomunikasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, resiko penyebaran informasi palsu serta pelanggaran hak privasi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan materi yang pertama. Pertama-tama, mari kita bahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan perangkat keras tersebut? Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang kita gunakan dalam teknologi. Contohnya bisa seperti smartphone, laptop, tablet, dan komputer. Yaitu tadi perangkat keras, dan sekarang sedangkan perangkat lunak itu adalah softwarenya teman-teman, yaitu yang ada di dalam perangkat keras atau yang disebut dengan program yang berjalan di perangkat keras tersebut. Contoh dari perangkat lunak itu bisa seperti WhatsApp, Facebook, Zoom, Gmeet, dan juga yang sejenisnya teman-teman. Jadi kedua komponen ini sangat penting untuk berkomunikasi secara digital. Tanpa perangkat keras, kita tidak bisa menggunakan perangkat lunak dan sebaliknya. Bener banget, kayaknya seru nih ya kalau kita diskusikan lebih lanjut. Betul nih, Angel. Coba gimana nih menurut Bona? Bagaimana pengalaman Bona dalam menggunakan perangkat keras di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, dalam kehidupan saya sehari-hari ini ya, Angel dan Rico, saya sering menggunakan smartphone nih untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya melalui aplikasi chat gitu. Hal itu sangat memudahkan bagi saya, yang dimana ketika saya ingin ngobrol gitu ya sama orang-orang yang saya kasihi gitu, saya tidak perlu bertemu langsung dengan mereka, cukup dengan chat ataupun lewat telepon. Dan selain smartphone pun juga saya sering menggunakan laptop, yang dimana laptop untuk zaman sekarang itu sering digunakan untuk Google Meet ataupun Zoom dan meeting-meeting sebagai lainnya, yang dimana hal ini sangat memudahkan bagi orang-orang ketika ada meeting dadakan dan tidak perlu ke tempat untuk meeting tersebut atau bertemu langsung kayak gitu, Jel dan Rico. Lebih dipermudah lah ya. Betul, dipermudah sekali. Setuju banget nih, emang perangkat keras dan perangkat lunak memang membuat komunikasi menjadi lebih efisien. Betul banget, Rick. Setuju. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak, selanjutnya kita akan membahas bagaimana digitalisasi mengubah cara kita berkomunikasi. Sejauh mana sih perubahan digitalisasi ini di zaman sekarang? Gimana tuh, Rick? Ya, dulu kita emang lebih berkomunikasi sih secara langsung, tetapi sekarang banyak yang beralih ke aplikasi percakapan. Nah, ini sangat banget nih mempengaruhi cara kita berinteraksi nih, Bon. Betul banget tuh, Rick. Dengan adanya aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan sejenisnya, kita bisa berkomunikasi nih dengan orang di seluruh dunia, baik itu yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal gitu ya, dari ujung ke ujung bumi gitu. Kita bisa berkomunikasi nih dalam hitungan detik saja. Itu, Rick. Tapi kalian tahu nggak sih, ada juga loh kekurangan dari komunikasi digital ini. Apa tuh, misalnya kira-kira? kayak dalam hal sebar undangan ya. Kalau dulu kan kita tuh bisa nyebar undangan tuh, kalau kita menyebar undangan ke rumah saudara nih, kita bisa sekalian untuk silaturahmi, membangun bonding. Iya. Tapi sekarang semenjak adanya digitalisasi ini, komunikasi digitalisasi ini, kita bisa kayak ngasih undangan tuh ya lewat internet aja gitu. Jadi Undangan online gitu ya? Iya, undangan Iya. online. Jadi kayak nggak ada lagi gitu interaksi langsung, bangun silaturahmi dan segala Gitu. macam. Betul banget. Ya, benar banget. Jadi meskipun ada banyak kemudahan nih, kita juga harus menyadari dampak negatifnya nih. Nah, Bon, bagaimana nih Bon pendapat tentang hal ini? Ya, saya setuju banget tadi sama apa yang dibilang Angel dan juga Rico. Meskipun komunikasi di era digital ini sangat praktis, terkadang saya kangen gitu ya, momen-momen tatap muka atau komunikasi secara langsung yang saya alami sebelumnya. Karena dengan tatap muka itu kita bisa berinteraksi secara langsung dan kita bisa melihat secara langsung
lawan bicara kita atau sebut saja lah orang terkasih kita, seperti kakek nenek gitu ya, kita bisa ngobrol langsung, kita bisa lihat mukanya langsung, dan bahkan kita bisa salim langsung ataupun pelukan langsung. Hal itu yang saya rindukan sih, Rico dan Angel gitu ya, tatap muka yang lebih hangat seperti itu kalau menurut saya. Oke. Ya, kita masuk ke dalam materi terakhir atau materi ketiga kita ya teman-teman semua, yaitu tentang risiko di dunia digital, terutama penyebaran informasi palsu ataupun hoax, yang dimana hal ini adalah masalah yang serius dan semakin serius. Bagaimana Rico tanggapannya? Ya sebenarnya hoax sih, bisa menyebar dengan cepat di media sosial dan bisa berbahaya. Nah banyak orang nih yang terpengaruh dan informasi yang tidak benar nih Bon. Benar sih. Setuju banget sama kata Rico tadi. Kayak contohnya tuh waktu kita di zaman pandemi COVID-19 ya. Iya. Itu kan pemerintah kan menganjurkan masyarakat tuh untuk vaksin. Iya, vaksin. Tapi entah gimana ceritanya bisa tersebar berita hoax di sosial media. Iya, yang katanya gitu ya. tentang vaksin itu lah, pokoknya banyak banget berita simpang siur tentang vaksin yang mengakibatkan banyak masyarakat yang ragu nih untuk vaksin. Ya, kalau nggak salah yang tentang chips itu buat sih. Iya benar banget. Jadi kita bisa dikontrol katanya gitu ya. Benar, dengan kayak gitu tuh masyarakat jadi ragu, gue nggak mau vaksin lah. Iya sih benar. Kan itu kan dengan hal itu jadinya tentu berpengaruh ke kesehatan masyarakat, yang dimana Iya. harusnya kita bisa dapat antibodi dengan vaksin itu, tapi karena ada berita hoax itu banyak yang masyarakat yang menolak keras vaksin, sehingga akibatnya banyak juga yang lebih mudah terpapar oleh virus. Dan banyak korban gitu ya. Angel, Betul ya. banget. Korban meninggal gitu ya, dan tidak bisa Memang sebesar itu ya guys ya. Ya itu guys, salah satu contoh dari penyebaran hoax, dan itu sangat berbahaya sekali ketika hoax itu bisa menyebar luas dan cepat di masyarakat. Nah selain itu kita juga harus waspada terhadap pelanggaran privasi nih guys. Bagaimana banyak aplikasi sekarang yang mengumpulkan data pribadi kita tanpa sepengetahuan. Ini tuh contohnya kayak misalkan aplikasi-aplikasi crack gitu, Angel dan Rico. Misalkan ada aplikasi games gitu yang berbayar gitu ya, dia bisa di-download lewat Google gitu ya, sebut saja Google. Itu ketika kita download, itu bisa aja dia ngambil data pribadi kita gitu. Bahkan sampai foto yang kita punya pun juga bisa dikoleksi, kayak gitu. Nah hal-hal itu yang bikin kita harus waspada nih terhadap aplikasi tersebut. Nah salah satu mencegahnya ya kita jangan download aplikasi selain dari Play Store ataupun App Store yang sudah tersedia dari Android maupun OS, seperti itu. Oke. Nah, jadi penting banget nih untuk kita melindungi data pribadi dan kita selalu memverifikasi informasi sebelum membaginya nih. Nah, Angel nih, apa tips yang bisa diberikan kepada pendengar lah kira-kiranya aja? Oke, terima kasih Rico. Mungkin kalau dari aku sih ya, cara yang paling gampang itu adalah kita saring informasi guys. Ketika kita terima informasi, coba kita keep dulu, kita tahan dulu, riset dulu, kira-kira informasi ini udah bener belum sih sumbernya. Iya. Memang seperti itu tidak faktanya gitu. Iya, Jadi terpercaya tidak gitu benar. medianya ya. Intinya pastikan kalau informasi kita ini sudah memang benar dan layak untuk disebarluaskan ke kerabat, saudara atau teman-teman yang lain. Ya, gitu. karena kalau misalkan kita sebarkan hoax, kita sama aja sebagai pelaku Benar penyebaran banget. informasi palsu guys, seperti itu. Baiklah, kita sudah membahas banyak hal hari ini. Mari ingat pentingnya memahami perangkat digital dan risiko yang ada. Benar banget. Untuk dari aku, untuk kita semua di sini, untuk semua penonton, jangan lupa untuk bijak dalam menggunakan komunikasi digital dan selalu siap untuk melindungi privasi kita, karena digitalisasi ini memang sangat membawa perubahan untuk kita teman-teman. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati, oke? Betul banget, karena privasi adalah hal yang sangat berharga dan informasi hoax bisa menyesatkan dan bisa merugikan orang lain. Itu dia teman-teman semua dari kami bertiga. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan membahas topik menarik lainnya. Jangan lupa untuk Share. like Dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.